Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, kenapa peradaban Islam yang agung, yang begitu mulia, ummatan wasata khaira ummah, yang telah dibangun oleh Nabi SAW hanya dalam waktu yang relatif singkat, 23 tahun bisa terwujud, sementara perjuangan kita ini sudah cukup panjang. Sepeninggal Nabi SAW sampai sekarang ini sudah 14 abad. Di Indonesia ini Islam masuk ke Nusantara menurut data yang ditemukan oleh para peneliti itu sejak abad ke-7. Itu masih masa Khulafaur Rasyidin. Ada yang mengatakan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahkan ada yang mengatakan masih di zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah 14 abad juga. Tapi pertanyaannya, kenapa umat Islam yang besar ini, yang jumlahnya mayoritas ini, di Indonesia penduduknya 260 juta, umat Islamnya itu sekitar 230 juta, 85 sampai 90% umat Islam di Indonesia ini. Di dunia ini juga sekian miliar umat Islam, tapi kenapa justru menjadi objek, cenderung terbelakang, mundur, bahkan dianggap sebagai dunia ketiga, kelas ketiga gitu. Seandainya ada kelas 4 mungkin diposisikan di kelas 4 itu ya. Bapak Ibu sekalian, Muhammad Abdu dalam ungkapan yang masyhur, beliau nyatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Mundurnya, terbelakangnya, lemahnya umat Islam ini bukan siapa-siapa, itu karena disebabkan oleh umat Islam itu sendiri. Faktor internal lebih dominan dibandingkan dengan faktor eksternal. Faktor internalnya ya adalah al-jahlu bil Islam. Itu karena umat Islam jahil terhadap agamanya, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemahaman, terjadi juga penyimpangan dalam pelaksanaan, sebagaimana yang kita sering saksikan. Yang kedua adalah karena adanya penyakit syubhat dan syahwat. Nah, ini dari dalam ya. Kemudian dari luar, Allah juga nyatakan al-Yahud wa Nasara diantaranya. Kemudian yang lebih parah lagi adalah adanya ghazul fikr, adalah perang ideologi, perang budaya, perang pemikiran. Dan insya Allah pada kesempatan yang kita akan bahas itu.